yaitu rawal Hakim, diriwayatkan dari Imam Al-Hakim. Imam Hakim ini adalah imam hadis, mengumpulkan hadis-hadis Nabi dalam satu mustadrak, namanya Mustadrak Al-Hakim. Kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, namanya Sahih Al-Hakim. Daripada Ibnu Abbas, ma'askana Adam al-jannah illa ma baina salatil asri ila ghurubi syams. Nabi Adam dalam surga itu hanya Nabi Adam dalam surga itu hanya antara asar sampai terbenam matahari. Selama itu Nabi Adam dalam surga. Sebelum melakukan kesalahan, mudah sekali, cepat sekali. Kemudian diturunkan ke bumi. Karena memang sebenarnya apabila kita perhatikan dari firman Allah kepada malaikat, Allah hendak menciptakan khalifah di mana? Di surga atau di bumi? Di bumi. Ini ja'ilu fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan khalifah di permukaan bumi. Yang dimaksudkan adalah manusia. Dimulailah dari manusia pertama. Tetapi manusia pertama itu diciptakan pula di dalam surga. Nah, di sana ada pelajaran yang penting, yaitu mengapa Nabi Adam diciptakan dalam surga. Kalau memang Allah daripada awalnya berkeinginan menciptakan manusia di bumi, supaya manusia mengetahui bahwasanya asal mereka itu dahulu, asal atau tempat kediaman mereka itu dahulu adalah di surga. Dan mereka mesti kembali lagi ke surga. Dan yang membuat mereka keluar daripada surga adalah kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu pula yang akan menghalang mereka untuk masuk kembali ke surga. Maka apabila manusia telah melakukan kemaksiatan di bumi ini, tak akan mungkin masuk surga. Untuk masuk surga juga, bertaubatlah kepada Allah supaya dapat kembali, dan sempurna taubat apabila menyesal. Dan untuk menyesal dengan lebih mendalam, salah satunya adalah dengan menangis. Menangis itu salah satu karunia Allah untuk mendalamkan kita dalam penyesalan. An Ibni Sabit qala. Ada lagi riwayat yang lain. Riwayat yang lain ini dari Ibnu Sabit. Siapa Ibnu Sabit ini? Ibnu Sabit ini seorang tabi'in. Tabi'in berarti yang hidup pada 100 tahun yang kedua. 100 tahun yang pertama sahabat, 100 tahun yang kedua tabi'in, 100 tahun yang ketiga tabi'in. Ini tabi'in berasal dari kota Mekah, maka ini disebut Al-Makki. Beliau ini, Ibnu Sabit ini banyak meriwayatkan hadis. Jadi daripada perawi hadis. Apa perkataan beliau? Ini perkataan beliau, bukan perkataan Nabi. Ini perkataan tabi'in ini. Lau udila buka'u ahlil ardi dibukai Adam, kalaulah dibandingkan tangisan semua penghuni bumi dengan tangisan Nabi Adam alaihi salam, hina'u minal jannah, ketika Nabi Adam itu diturunkan daripada surga, karena buka'u Adam alaihi salam adalah tangisan Nabi Adam alaihi salam itu aksar, lebih banyak berbanding tangisan penduduk bumi. Pelajaran yang mesti kita dapatkan daripada kisah ini adalah siapa di antara kita yang tidak melakukan kemaksiatan seperti Nabi Adam? Ada. Semua kita melakukan kemaksiatan. Hanya para nabi dan rasul. Kalau Nabi Adam itu adalah ketika di dalam surga, itu adalah sebagai ujian dan sebab untuk diturunkan ke bumi. Dan kita ini manusia biasa pasti melakukan kemaksiatan. Banyak sekali keburukan, pelanggaran yang kita lakukan. Berhaka pada orang tua, menipu orang lain, mengambil harta orang lain, tidak menjalankan amanah. Banyak sekali, banyak sekali. Apabila Nabi Adam kesalahan hanya
mendekati pohon yang dilarang itu saja. Tidak sampai kepada mengambil hak orang lain. Kita sampai kepada mengambil hak orang lain, sehingga orang lain menjadi teraniaya, menjadi terzalimi. Ini hanya hak Allah yang diabaikan oleh Nabi Adam, yaitu hak Allah adalah dipatuhi. Larangannya itu dijauhi, tapi Nabi Adam melanggar. Larangan Allah itu dia lakukan. Hanya itu saja, hak Allah. Sebenarnya hak manusia yang diambil, yang diabaikan itu jauh lebih berat berbanding hak Allah. Karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Manusia belum tentu demikian. Dan kejahatan manusia kepada Allah tidak akan mengurangi apa-apa pada zat Allah. Tetapi kalau kejahatan manusia kepada manusia lain, boleh jadi manusia yang dizalimi itu menjadi sengsara, menjadi menderita, sehingga menanggung kerugian, kesusahan. Nah, ada di antara kita ini yang tidak melakukan kemaksiatan, kejahatan terhadap orang lain. Apabila Nabi Adam sedemikian rupa, maka mestinya kita lebih lagi. Tetapi kesungguhan Nabi Adam dalam menangis dirinya yang telah melakukan kemaksiatan, menangisi dirinya dalam melakukan kemaksiatan, menangis sampai 300. Berarti kita kalau juga hendak menangis lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Berapa banyaknya? Terserah kalian kita lah. Tapi banyak kan? Jangan hanya sekejap saja menangis. Ya. Biasanya kita muhasabah di malam hari, pada waktu salat tahajud kita muhasabah 5-10 menit menangis, sudah itu tidak lagi. Mestinya lebih banyak. Menangis tidak hanya dengan mengeluarkan air mata. Seperti sekarang ini kita juga boleh menangis, hati di dalam menangis, meskipun air mata tidak keluar. Karena ada satu tajuk khas dalam buku ini, yaitu menyimpan tangisan. Jadi adalah baik bagi orang-orang beriman yang menangis untuk menyimpan tangisannya itu dari orang lain. Tapi susah juga untuk menyimpan. Kalau air mata dah keluar, tak boleh menyimpan. Orang lain tahu juga. Tetapi kita menangis bukan karena riya. Kita menangis karena memang semula jadi hati itu dah lembut, sehingga tersentuh sedikit saja mudah untuk menangis. Dari riwayat yang lain lagi, An Sufyan, masih Nabi Adam. Qala hudithtu an Wahab bin Munabbih. Jadi Sufyan ini mendapatkan riwayat daripada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini ulama besar. Qala baka Adam, Nabi Adam alaihissalam menangis alal jannah hina uhbita minha, yaitu ketika sudah diturunkan daripada surga ke bumi, salah sumi aham 300 tahun. Di sini ada tambahan kata lagi, yaitu la yurta'u lahu dam, sampai air matanya tak mengalir lagi. Nanti kalau sampai air mata tak mengalir, sudah kering air matanya. Kalau tadi dijelaskan air mata yang mengalir itu banyak sekali, sampai di hadapannya itu tergenang air. Tapi riwayat ini menjelaskan lagi, sampai air mata yang ada di mata itu sudah tak ada lagi, sudah kering. Bermakna menangis sampai ke penghujungnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain lagi, ini tambahan dari yang sebelumnya yang tak disebutkan. Wa ma rafa'a ra'sahu ila sama, tak pernah Nabi Adam itu mengangkat kepalanya ke langit. Jadi bersujud, menangis, tak pernah mengangkat kepalanya ke langit. Ba'dama asabal khati'ah, setelah melakukan kesalahan. Di dalam riwayat yang lain, haya'am min rabbih. Apa sebab tidak mengangkat kepalanya? Karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu.
Biasanya seorang yang melakukan kejahatan, kesalahan, ada rasa malu. Umpamanya bekerja di satu tempat, di tempat itu dia melakukan kejahatan, maka dia malu, tak boleh dia bertahan bekerja lagi di tempat itu. Karena ketika orang lain melihatnya, dia merasa ingat kejahatan yang dia lakukan. Akhirnya dia cari tempat yang lain untuk bekerja, untuk melupakan kejahatan itu. Nabi Adam alaihissalam menangis 300 tahun dalam keadaan bersungkur sujud dan tidak mengangkat kepalanya ke langit kerana siapa ada yang dari kita bertaubat seperti itu? Wafir riwayatin, dalam riwayat yang lain lagi, ini kita kumpul-kumpul dan banyak riwayat untuk menambahkan kejelasan. Faqala lahu ba'du auladihi. Nabi Adam sudah mendapatkan anak keturunan. Ada di antara anaknya itu bertanya kepada bapaknya. Qad adaita fil ardi, qad adaita man fil ardi bituli bukaika. Wahai ayah, sesungguhnya ayah ini sudah membuat manusia yang ada di bumi ini. Siapa manusia yang ada di bumi pada masa itu? Anak-anaknya. Sesungguhnya ayah sudah menjadikan manusia yang ada di muka bumi ini menderita karena panjangnya ayah menangis. Bituli, tul maknanya panjang. Bukaika, panjangnya ayah menangis. Faqala, tetapi dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam, ana abki, saya ini menangis, wahai anakku, ala aswatil malaikah haulal ars. Aku tak peduli dengan manusia yang ada di bumi ini. Aku ini menangis bersama dengan suara malaikat yang ada di sekeliling arasy. Berarti ketika ia menangis itu seakan-akan ia tidak merasa berada di bumi. Seakan-akan merasa bersama dengan para malaikat di atas. Karena ia menangis itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita kalau dah merasa bahwa melakukan kesalahan, kejahatan, maka kita membayangkan diri kita di mana? Masih dalam rumah? Enggak, di dalam neraka. Terbayang oleh kita siksaan di dalam neraka. Sekali-sekali boleh juga Anda lihat. Kadang-kadang kita ini divisualkan baru nampak benda. Kalau diceritakan macam ini saja tak nampak. Pergi ke YouTube, tulis keadaan huru-hara di dalam neraka atau siksa yang dahsyat dalam neraka. Nanti ada video buat siapa yang buat, yaitu manusia dibakar dalam neraka, kemudian semua daging kulit yang ada di tubuhnya itu hangus. Kemudian datang pula malaikat memukulnya dan menghipisnya dengan batu. Batu itu pun juga daripada api. Kemudian dia lari, dia dikejar, ditangkap kembali, dipukul, dibakar dan seterusnya. Saya dapatkan video itu, kemudian saya perlihatkan kepada istri. Dulu sholat tahajud juga kita, tetapi selepas melihat video itu, sholat tahajudnya lebih rajin lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Saya tanya pada istri sekarang yang lebih dahulu bangun malam. Jadi kita yang bangunkan, sekarang dia pula yang bangunkan kita. Maka saya tanya, nampaknya lebih awal sekarang sejak melihat rakaman itu. Jadi ada pentingnya juga melihat rakaman ini. Ya, tapi memang 2-3 hari selepas itu selera makan hilang juga. Karena melihat keadaan penghuni neraka di dalam neraka.
Ya, ada beberapa video, ada beberapa film pendek tentang siksa ulama, dahsyatnya siksa ulama. Sekali-sekala bolehlah lihat, karena dalam buku ini juga diterangkan tentang para sahabat Nabi yang membayangkan apa yang mereka lihat di dunia ini dengan apa yang berlaku di dalam surga atau di dalam neraka. Melihat ada pemilik kebun senang dengan kebunnya, seperti itu dah agaknya kita dalam surga. Tapi melihat ada tukang besi yang membakar besinya, kemudian memukul besinya itu untuk menjadikan besi itu sebagai pedang, umpamanya pisau, seperti itulah manusia dipukul, dibakar sampai panas merah, kemudian dipukul lagi seperti besi itu dipukul. Itu adalah pelajaran yang sangat bagus. Masih tentang Nabi Adam alaihissalam, ada tambahan riwayat lagi dari Muhammad bin Al-Munkadir. Qala, maka Adam fil ard 40 sana mayubdi anwadhihi wa ma turka'u lahu dam'a. Ini tambahan lagi penjelasan, yaitu setelah Nabi Adam turun bumi, tadi berapa ratus tahun Nabi Adam menangis? 300 tahun. Sekarang ada tambahan selama 40 tahun. Dari 300 tahun itu ada 40 tahun. Maka Adam fil ard, Nabi Adam berada di bumi 40 sana, 40 tahun, mayubdi anwadhihi, tak pernah memperlihatkan gigi gerahamnya. Biasanya manusia kalau nampak gigi gerahamnya bermakna dia tersenyum atau tertawa. Ini tidak ada tertawa. 40 tahun lama menyesali itu. Wa matur ka'ulahu dam'ah, dan air mata yang sudah kering, tidak ada lagi air yang mengalir daripada mata itu. Faqala lahu Hawa, tambahan penjelasan. Maka berkatalah Hawa istri, berkata kepada sang suami, qad istawhashna ila aswatil malaikah, wahai suamiku, kita rindu dengan suara-suara malaikat yang dahulu kita dengar di dalam surga, karena malaikat sentiasa bertasbih memuji Allah. Kita rindu wahai suami mendengarkan suara-suara malaikat. Ud'u rabbaka, mintalah kepada Tuhanmu wahai suamiku, karena suami Nabi. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ayyusmi'ana aswatahum, supaya Allah memperdengarkan suara malaikat kepada kita, karena kita rindu kepada suara malaikat. Apa jawaban Nabi Adam? Maziltu astahi min rabbi, aku masih malu kepada Allah Subhanahu wa taala an arfa'a ra'si, untuk mengangkat kepalaku ini ila adimis sama, ke langit, mimma sanak, disebabkan apa-apa yang telah aku kerjakan. Begitu keadaan kejiwaan Nabi Adam alaihissalam setelah melakukan kesalahan, yang kesalahan itu pun telah diampuni oleh Allah. Allah telah mengampuni ya. Telah ada jawaban daripada Allah, dosanya itu telah diampuni. Sementara kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, bedanya dengan Nabi Adam adalah kita belum ada jaminan daripada Allah dosa kita itu telah diampuni. Semestinya kita lebih malu lagi daripada Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi diceritakan dalam Al-Quran adalah untuk dijadikan sebagai contoh dan teladan. Apa yang kita dapat dari kisah Nabi Adam? Banyak ya? Banyak sekali. Ini di bawah tajuk menangis tadi. Kita tidak bawa ke tajuk yang lain. Kita pindah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh.
alaihi salam. Wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Di dalam surah Hud ayat 45. Ini perkataan Nabi Hud. Perkataan Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh ini dalam surah Hud alaihissalam. Kisah Nabi Nuh ini di dalam surah Hud ayat 45. Perkataan di dalam surah Hud ayat 60, ayat 45 ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apa kesalahan Nabi Nuh? Wa nada Nuhun rabbahu. Nabi Nuh menyeru Allah Subhanahu wa taala. Faqala, yaitu dalam seruannya, Rabbi, wahai Tuhanku, inna bani, sesungguhnya anakku itu min ahli, daripada keluargaku. Ini perkataan Nabi Nuh yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna perkataan yang tidak sepatutnya dikatakan oleh Nabi Nuh. Bila perkataan itu nah, semua kita tahu cerita ya. Nabi Nuh memiliki anak. Nabi Nuh sudah berada dalam bahtera. Nabi Nuh memanggil anaknya yang tak juga kunjung mau naik ke atas bahtera, tetap juga berada di bawah. Nabi Nuh memanggil anaknya. Air sudah naik, terus naik. Wahai anakku, masuklah ke dalam kapal ini. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana. Naik kapal ini bersamaku, bersama kita semua yang beriman kepada Allah. Tapi si anak menjawab, Sa'awi ila jabal, aku akan pergi ke gunung, ke puncak gunung, karena puncak gunung itu tinggi. Sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma'. Puncak gunung itu boleh menyelamatkanku daripada air banjir ini, karena air banjir ini tak sampai ke puncak gunung yang tinggi sana. Ini mungkin di bawah saja itu. Tapi Nabi Adam menjawab, la asimal yauma min amrillah. Tidak ada siapa yang boleh terlepas daripada siksaan Allah pada hari ini. Air ini akan sampai ke puncak gunung. Tak ada siapa yang selamat. Maka dikatakan banjir Nabi Nuh itu meliputi seluruh muka bumi sampai puncak gunung terbenam. Anak tak juga mau naik ke atas kapal. Kerana anak tidak juga mau naik ke atas kapal, maka Nabi Nuh pun memohon kepada Allah. Anak sudah diajak tapi tak mau. Sekarang pula, apabila anak tak mau, mudah-mudahan Allah memperkenankan anak itu untuk naik ke atas kapal. Allah lembutkan hatinya untuk Allah kecualikan dia dari orang-orang yang binasa. Ya Allah, sesungguhnya anakku itu adalah daripada keluargaku. Itu perkataan Nabi Nuh. Wa inna wa'adakal haq, dan sesungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan sesungguhnya engkau adalah yang maha bijaksana dari sekalian yang bijaksana dalam menetapkan keputusan. Allah jawab di ayat yang ke-46. Qala ya Nuh, Allah berfirman, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya anakmu itu bukan daripada keluargamu. Padahal kita biasa menyebut anak itu adalah ahli keluarga kita, darah daging kita, keturunan kita. Salahkah Nabi Nuh mengatakan anaknya itu keluarganya? Tak salah, karena memang manusia biasa mengatakan anak itu keluarganya. Tetapi Allah telah membantah, dia bukan keluargamu. Kemudian Allah berikan penjelasan, innahu amalun ghairu salih, sebab anakmu itu telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan apa yang tak baik yang dilakukan oleh anak?
yaitu menyekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah. Fala tas'alni, maka wahai Nuh, jangan kamu minta kepadaku ma laisa laka bihi ilm, apa-apa yang kamu tak punya ilmu tentangnya. Jadi jangan kamu minta kepadaku tentang penyelamatan anakmu yang engkar, yang kafir itu tak betul, wahai Nuh. Inni a'iduka an takuna minal jahilin, dan aku memperingatkanmu wahai Nuh, ini firman Allah, dan aku memperingatkanmu wahai Nuh an takuna minal jahilin, jangan sampai kamu termasuk ke dalam golongan orang yang bodoh, yang tak tahu. Itu kata bodoh itu berarti daripada Allah. Ini yang membuat Nabi Nuh menangis. Tajuk kita menangis ya. Perkataan daripada Allah ini membuat Nabi Nuh menangis, karena Allah mengatakan, aku berikan peringatan kepadamu wahai Nuh, jangan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Haddatsana Wuhaib bin Al-Warad, maka berkatalah Wuhaib bin Al-Warad dalam periwayatan, lama ataballahu Nuhan fi ibnihi, ketika Allah mengatakan perkataan yang disebutkan tadi kepada Nabi Nuh, maka Nabi Nuh pun menangis. Berapa lama? Berapa lama? Salah sumi'ah am, 300 tahun. 300 tahun. Salah sumi'ah am, hatta sara tahta ainaihi, sehingga sampai-sampai di bawah matanya itu amsal jadawil minal buka, yaitu ada garis-garis banyak sekali sebagai tempat turunnya air dari matanya. Banyak garis-garis, karena air itu terus turun di situ. Airnya melembutkan kulitnya, dagingnya, sehingga nampak macam ada parit kecil di situ, garis kecil membenam di situ. Al-jadawil, banyak garis di bawah matanya itu, minal buka, disebabkan karena menangis. Itu macam mana? Nabi Nuh, karena perkataan yang tak sepatut dia katakan, yaitu perkataan yang tak sepatut dia katakan, ya Allah, anakku itu adalah keluargaku, sementara janjimu adalah benar, yaitu seorang nabi apabila diberi keselamatan, maka keluarganya pun juga selamat. Tetapi Allah menyebutkan, anakmu itu bukan keluargamu yang akan diselamatkan, karena anakmu itu melakukan perbuatan yang tak baik. Maka ulama membuat kesimpulan, setiap keturunan orang yang baik, apabila melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dia terkeluar daripada keluarga orang yang baik. Jadi kalau ada yang mengaku cucu Nabi, saya cucu Rasul, tapi melakukan kejahatan, maka dia bukan daripada keluarga Rasul. Karena dia mengaku sekarang mengaku Habib, mengaku keturunan Nabi, hafalnya bapaknya siapa, datuknya siapa, sampai ini nanti ke Hasan, sampai ke Fatimah, sampai kepada Rasulullah. Tapi melakukan kejahatan, maka ia bukan ahlul bait, maka dia bukan keluarga Nabi. Karena di samping keturunan sebagai keluarga Nabi adalah juga mengikuti jejak langkah Nabi dalam beriman kepada Allah. Kemudian berkata Yazid Al-Ruqashi, ini juga ulama ya, mengatakan innama summiya Nuhan sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana nawahan. Jadi Nabi Nuh itu disebut sebagai Nabi Nuh dengan namanya Nuh karena diambil dari kata nawahan, yaitu orang yang sentiasa menangis dengan mengeluarkan suara. Nawah itu menangis mengeluarkan suara. Penangis kuat. Penangis kuat.
Tapi kita dilarang apabila kita menangisi dengan kuat. Apabila ada ahli keluarga kita yang meninggal dunia, meraung tidak sebenarnya. Tapi menangis boleh. Mengeluarkan air mata apabila ahli keluarga meninggal dunia boleh? Ya boleh. Karena Rasulullah pun juga menangis ketika ahli keluarga kita meninggal dunia, seperti ketika Ibrahim meninggal dunia. Nabi Adam menangis berapa tahun? Tidak ada. Nabi Nuh menangis berapa tahun? Kita menangis berapa tahun? Allah. Ya, kita mesti membandingkan diri dengan Nabi untuk mencontoh Nabi. Paling tidak lamakan lagi lah menangis. Berikan masa yang agak panjang sedikit untuk menangisi diri sendiri. Di malam hari kita bangun, kemudian kita muhasabah menangis. Ya. Selalunya perasaan macam seperti disentuh dan membuat menangis itu tak lama Ustaz. Tak ada sampai jam-jam beberapa minit ini. Makanya kita katakan ini cerita Nabi Nuh, ini cerita Nabi Adam, supaya kita belajar dari mereka bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang ini masih belum seberapa berbanding dengan mereka. Tujuannya adalah supaya ada motivasi pada diri kita. Kalau baru 5 menit, 10 menit saja boleh menangis, alhamdulillah. Tapi sedekap kan. Biasa ya kita bila pamannya belum pernah pergi ke Mekah, kemudian pergi ke Mekah. Pertama kali melihat Ka'bah, nangis. Kali pertama sudah menangis. Pada hari kedua melihat Ka'bah, tak ada rasa apa lagi. Mengapa tak menangis lagi seperti kali pertama? Itu yang kita maksudkan. Masuk hari ketiga, dah tak ada rasa apa-apa di hadapan kamu. Mestinya perasaannya di hari pertama tetap berkekalan sampai hari kedua, hari ketiga, sampai hari terakhir ia meninggalkan Makkah itu terasa syahdu dalam hati, dekat dengan kamu. Anda yang tidak menangis mengeluarkan air mata pun hati itu tetap menangis. Menangis karena mendapatkan keagungan daripada Allah. Maka perlu kita ketika kita berada di tanah suci itu ada orang yang mengingatkan kita. Karena boleh jadi kita lalai, lupa. Apalagi